Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Mufri, mahasiswi dari S1 Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini, saya akan membicarakan tentang salah satu hewan yang ada di Indonesia. Dan hewan ini mungkin juga sangat jarang diketahui oleh banyak orang. Termasuk juga dulu saya yang dulunya sama sekali tidak mengetahui tentang hewan ini. Oleh karena itu, saya membawa topik ini agar teman-teman yang belum mengetahui tentang hewan ini menjadi tahu setelah melihat pembahasan dari saya. Baiklah, teman-teman dapat lihat di slide pertama ini, hewan yang akan kita bahas itu adalah hewan kukang. Nah, sebelum saya menjabarkan lagi tentang hewan ini, kita akan bermain sedikit tebak-tebakan. Nah, saya meminta kepada teman-teman semua untuk menebak dari keempat foto ini manakah yang dinamakan hewan kukang. Saya akan memberi waktu selama 3 detik untuk menjawabnya. Yang akan saya hitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, selesai. Nah, mari kita cari tahu dan kita bahas sedikit tentang hewan ini. Nah, di foto yang pertama yaitu adalah hewan tarsius. Hewan ini merupakan hewan primata dan ukurannya itu paling kecil di antara semua hewan yang ada di situ. Nah, walaupun ukuran tubuhnya kecil, tarsius ini memiliki gerakan yang paling cepat di antara semuanya. Dan tarsius ini dapat ditemukan sebagian besar di Sulawesi, tetapi juga terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Nah, foto kedua ini adalah hewan kuskus. Nah, hewan kuskus merupakan hewan marsupial atau hewan berkantung, seperti koala dan kanguru. Nah, bentuk tubuh dari kuskus ini sekilas mirip dengan musang. Matanya yang kecil juga merupakan karena dia aktifnya itu di siang hari. Nah, walaupun memiliki mata dan telinga yang kecil, kuskus ini memiliki ekor yang sangat panjang dan prehensil atau dapat menggenggam. Jadi, kuskus ini bergantung di pohon-pohon, yaitu dengan menggunakan ekornya. Nah, foto yang ketiga yaitu adalah kukang. Nah, kukang ini mirip dengan si kukang yang akan kita bahas nanti. Nah, kalau kukang itu mager, nah si kukang ini adalah rajanya mager. Kukang ini dapat tidur dari 15 sampai 20 jam dalam sehari. Nah, saking dia lambannya, ia dinobatkan sebagai hewan yang paling lamban di dunia, mengalahi hewan kura-kura dan siput. Nah, namun sayangnya kukang ini tidak dapat kita temukan di Indonesia. Mereka hidupnya itu di Amerika Utara dan Selatan. Dan yang terakhir ini adalah hewan yang dinamakan kukang. Nah, sebelum kita bahas hewan ini, teman-teman sudah pada tahu kan perbedaan dari ketiga hewan tersebut? Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena banyak orang bahkan di berita ataupun artikel yang salah mengidentifikasi hewan ini, yaitu mereka sering tertukar dalam penamaan hewan-hewan tersebut. Nah, kalau hal itu terjadi, bisa-bisa nanti juga salah ngasih makan atau salah lokasi pelepas liaran yang seharusnya dilepas di Jawa malah dilepas di Sumatera. Nah, hal itu sangat fatal, bukan? Jadi teman-teman sudah tahu kan perbedaan dari ketiga hewan tersebut. Nah, baiklah, kita akan bahas tentang ciri dan perilaku dari hewan kukang itu sendiri. Nah, kukang termasuk ke dalam ordo primata, yaitu seperti mamalia seperti kera dan orangutan. Nah, kukang ini bergerak di antara ranting-ranting pohon dengan lambat dan memiliki tubuh yang lentur sehingga dapat bergantungan di antara pohon-pohon. Kemudian hewan kukang ini adalah hewan nokturnal, yaitu aktifnya di malam hari. Oleh karena itu, dia juga memiliki mata yang sangat besar sehingga membantunya dalam melihat dalam gelap. Nah, selain itu di matanya juga terdapat selaput yang dapat memantulkan cahaya, seperti halnya kucing. Kemudian, kukang ini memiliki jari kedua lebih kecil dari yang lainnya. Nah, hal ini berguna untuk ketika kukang
bergelantungan di antara pohon-pohon, yaitu ketika mereka menggenggam ranting-ranting pohon tersebut. Nah, mereka ini dapat hidup sampai hingga 25 tahun. Berikutnya, kukang memiliki habitat di hutan, yaitu hutan-hutan hujan primer dan sekunder dan hutan-hutan mangrove. Nah, karena kukang adalah hewan yang tidak terlalu kuat dalam bertarung melawan predatornya seperti ular, orangutan, dan yang lainnya, mereka memiliki mekanisme pertahanan diri berupa gigi yang tajam dan berbisa. Nah, kukang ini adalah satu-satunya primata di dunia yang memiliki bisa. Bisanya ini dihasilkan oleh kelenjar yang berada pada siku lengan bagian dalam tubuh kukang. Nah, pada saat kukang melakukan grooming atau membersihkan diri seperti halnya kucing, kukang akan menjilati tubuhnya sehingga cairan yang ada pada kelenjar tersebut atau bisa pada kelenjar tersebut diaktifkan ketika bercampur dengan ludah. Nah, selain sebagai pertahanan diri, bisa tersebut digunakan untuk melindungi bayi kukang. Jadi kukang tersebut akan menyapukannya ke rambut tubuh anaknya tersebut. Nah, perilaku sosial dari kukang itu belum seberapa diketahui. Tapi hewan ini salah satunya berkomunikasi lewat bau yang ditinggalkannya di tempat-tempat tertentu. Nah, kukang jantan itu diketahui memiliki teritori yang dipertahankannya sangat ketat. Nah, mereka akan meninggalkan penanda berupa bau untuk memberitahukan kepada teman hewan lainnya bahwa wilayah tersebut adalah kekuasaan mereka. Nah, apabila ada kukang lain yang masuk ke dalam wilayah tersebut, maka akan terjadi pertarungan. Dan yang terakhir, berdasarkan jenis makanannya, kukang ini adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Kukang biasa memakan tumbuhan atau maupun hewan yang ukurannya itu lebih kecil dari ukuran tubuhnya, seperti serangga. Nah, walaupun kukang ini bergeraknya lamban, tetapi dalam mencari makan, ia dapat menempuh jarak sampai 8 km dalam sehari. Nah, selanjutnya, interaksi kukang dengan manusia. Setelah kita ketahui tentang ciri dan perilaku hewan kukang tadi, nah, banyak orang yang mulai tertarik untuk memelihara hewan kukang ini. Namun, kukang tidak disarankan untuk dipelihara dan dirawat di rumah manusia. Walaupun kita menganggap telah memberikan perawatan yang terbaik terhadap hewan tersebut, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa kukang akan merasa nyaman dan tenang hidup berdampingan dengan manusia, berada dalam satu ruangan yang sebenarnya bukan habitat alaminya. Nah, pada gambar tersebut merupakan kejadian yang terjadi ketika seseorang membeli kukang untuk digunakan sebagai hewan peliharaan. Nah, hal itu dilakukan untuk menampilkan kesan bahwa kukang itu adalah hewan jinak dan tidak menggigit. Nah, maka oleh pedagang, gigi kukang tersebut dipotong dengan menggunakan tang. Nah, dalam proses pemotongan gigi tersebut, banyak gigi kukang tersebut mengalami patah dan rusak sehingga menyebabkan luka pada mulutnya. Dan banyak kasus pada saat gigi kukang tersebut dipotong, kukang tersebut mengalami infeksi dan berdampak kepada kematian. Nah, keberadaan kukang tersebut semakin terancam karena banyak diburu dan dijual di pasar gelap secara ilegal sebagai hewan peliharaan maupun dikonsumsi dagingnya, karena masyarakat percaya bahwasannya dagingnya itu memiliki khasiat berupa obat. Nah, dan ada juga yang menganggapnya hewan kukang ini digunakan sebagai media mistis. Nah, hal tersebut memang benar kenyataannya terjadi di sekarang ini. Namun
sangatlah tidak disarankan untuk dilakukan seperti itu. Nah, kenapa hal tersebut tidak untuk dilakukan? Yang pertama adalah bahwa berdasarkan penelitian bahwa kukang itu menunjukkan adanya potensi zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya yang ditemukan pada kukang. Nah, kukang ini juga sudah semakin terancam punah dan semakin langka, sehingga hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Nah, adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1900 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, bahwasannya kukang merupakan satwa yang dilindungi. Nah, berikutnya kita menyayangi hewan kukang ataupun hewan yang lainnya itu tidak berarti harus memilikinya, kan? Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan spesies kukang di alam. Nah, salah satu caranya itu dapat kita lakukan dengan membiarkan kukang hidup bebas di habitat alaminya. Nah, jangan lupa juga habitat alaminya tetap harus selalu kita jaga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hewan kukang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak pembahasan ini, dan apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf, dan ataupun ada informasinya yang kurang tepat dari yang saya sampaikan, saya mohon juga koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.